Hey, what's up Fusik Nation? Pada kesempatan sore hari ini, aku mau berbagi ke kalian pengalaman aku tentang jualan. Karena nyatanya, faktanya juga di luar sana, bahkan aku dulu pun meyakini bahwa jualan itu kesannya itu kayak ngerampok milik orang, ngerampok duitnya, ya kan? Kesannya tuh kayak maksa, kesannya bahkan bisa dibilang jahat. Nah, yang menjadi berbahaya, keyakinan-keyakinan ini itu kita yakini secara tidak sadar. Jadi letaknya ada di alam bawah sadar kalian. Nah, tapi nanti kalau ini bisa kalian ganti, tentunya bisa ya. Kalau kalian ngerti caranya ya, itu nantinya kalian akan bisa didatengin sendiri sama dengan yang namanya cuan. Apakah bekerja seperti magic? Ya enggak juga ya. Dan buktinya bahwa per hari ini ya, itu justru Fusik itu yang sering dikejar-kejar sama klien. Bukan yang ngejar-ngejar klien ya. Karena aku sudah tidak memahami jualan itu jahat. Oleh karena itu, silakan simak video ini, akan penuh dengan insight-insight dan studi kasus. Kita semua itu hidup berdampingan dengan orang tua, jelas ya, dengan saudara kita, dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, dengan teman kerja. Nah, itu semua sejak dini sampai kita sekarang itu pasti akan mempengaruhi pola pikir kita, bagaimana kita memandang dunia. Nah, kabar buruknya, beberapa dari pola pikir itu memang sifatnya itu merusak, seperti jualan itu jahat. Ya kan, jualan itu seperti kita ngerampok ya. Pokoknya pikiran-pikiran seperti itu memang kita dapatin dari masyarakat. Ya, bagi mereka itu benar. Cuman buat teman-teman yang mau berbisnis atau memang harus berjualan, nah, itu menjadi nggak sinkron. Kabar baiknya, pola pikir seperti itu memang bisa kita rubah. Tetapi nggak langsung bisa kita rubah seketika itu ya. Seperti kita delete suatu file, enggak. Nah, kalau di aku sendiri, pola pikir itu bisa berubah karena aku, kalau orang bilang namanya kecentok suatu keadaan ya. Jadi kayak digampar lah gampangnya, digampar suatu keadaan yang mana gara-gara keadaan itu mau nggak mau aku harus berubah. Nah, apa itu? Jadi guys, dulu itu aku memang seneng banget dengan yang namanya gratisan ya. Kalau bisa ya, bisnis itu operasionalnya gratis, nggak usah bayar. Kalau perlu karyawannya pun itu kerja rodi aja sekalian. Itu kan sesat sekali ya. Hingga pada akhirnya, itu mau nggak mau aku harus bikin suatu website. Ya, bikin website yang mana website itu kita harus beli domain sama hosting. Nah, pasti teman-teman di sana yang denger ini ada yang kayak gitu kan. Pikirannya masih gratis, tapi mau nggak mau harus beli domain sama hosting. Nah, di situ aku bener-bener kebentur nih. Aduh, gimana ya? Sedangkan pada saat itu, aku kan iklannya masih pakai paid promote. Ya itu udah pakai duit sih ya, tapi kan Instagramnya nggak bayar. Ya. Karena aku harus, karena paid promote-nya udah nggak work, harus pindah ke Facebook, Instagram Ads, harus bikin website. Ya, manggillah teman aku yang paham tentang website, aku panggil, tukar pikiran, ini kalau bikin kayak gini berapa? Oh, ternyata harganya itu buat aku pada saat itu nggak masuk akal. Aduh, ya udah akhirnya aku cuma terima kasih sama dia untuk dibikinin itu, atau akhirnya tetap aku bikin website sendiri. Nah, dengan aku bikin website sendiri ya, aku menyadari berarti yang namanya bisnis mau nggak mau tuh harus ada yang namanya transaksi, dan jual beli itu hal yang biasa. Aku aja jual beli ya kan. Nah, kejadian lain yang bener-bener menohok itu ini. Jadi dulu ada suatu acara gratis yang diadakan secara rutin. Wah, tapi kita nggak perlu ngomong siapa orangnya, tempatnya di mana, apa acaranya tuh nggak perlu, ya kan? Yang mana acara ini di kemudian hari ada gongnya. Nah, di gongnya ini ya, tanpa disadari dengan berbagai macam gimmick marketingnya, ternyata ujung-ujungnya jualan. Nah, koprolnya, jualannya itu adalah kita menggunakan uang kita untuk apa? Untuk jualan barangnya dia. Waduh.
Tapi di situ ada seseorang ya yang menasihati aku, udah nggak apa-apa, kamu di situ belajar aja, kamu juga ngambil ilmu orangnya itu. Wah, kan gitu. Nah, semenjak di situ ya, aku bener-bener digampar ya kan, segampar-gamparnya ya kan, sampai kelepak-kelepak. Oke, berarti jualan itu adalah something usual di dalam bisnis. Karena yang namanya bisnis, kalau kita mau make profit, make money, ya mau nggak mau kita harus jualan. Oke, ya. Semenjak hari itu, aku memutuskan, yaudah, berarti aku juga bisa jualan apa? Knowledge aku dan skill aku. Dan itu hal yang biasa. Nah, sejak hari itulah, Fusik itu menjadi lebih pede ketika jualan. Fusik menjadi lebih percaya diri untuk apa? Menawarkan skillnya di market. Nah, gara-gara kejadian itu. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami kejadian seperti itu atau perlu kejadian seperti itu? Semoga dengan hanya melihat video ini ya. Sebenarnya juga guys ya, kalau teman-teman itu menganggap jualan itu hanya sebatas kita nawarin suatu barang, sebenarnya jualan itu juga, kita sendiri itu juga jualan. Misal ya, kita menjadi seorang karyawan, atau ngelamar lah menjadi seorang karyawan. Itu kan awalnya diawali dengan apa? Kita melalui jenjang pendidikan dulu, kita punya ijazah, ataupun kita membuktikan skill kita. Nah, ketika kita nawarin ke suatu perusahaan atau partner untuk kerjasama, kita secara nggak sadar tuh juga jualan. Jualan apa? Jualan diri. Nah, itu ya, lagi-lagi kita digambar. Kalau kita nggak jualan barang, pasti kita jualan diri. Jadi kalau kita masih mengelak terus bahwa jualan itu ngerampok, jualan itu jahat, nah padahal jualan itu adalah hal yang harus kita lakukan, bahkan jualan diri sendiri. Dari kejadian-kejadian tadi ya, dengan pola pikir yang baru itu ya, nah ini aku mau nunjukin ya, Fusik itu sekarang malah sering dikejar klien, diminta untuk konsultasi gitu kan, dan seringnya aku malah nolakin mereka. Karena apa? Ya belum memenuhi syarat, ya kan? Bahkan hari ini ada yang nge-WA nomor admin itu sudah mau ngantri daftar konsultasi karena slotnya penuh. Kenapa itu bisa terjadi? Ya tentu pertama aku punya value yang diminta sama dan dibutuhkan sama mereka, dan aku terbiasa jualan. Bayangin kalau aku malu-malu nawarin skill aku ini. Ya, market nggak tahu, ya kan? Karena ada seseorang yang kayak gitu, malu-malu tapi kepengen didatengin market, ya nggak bisa, ya. Bahkan nih, ada buktinya ya, hari ini nih, ada yang mau ngantri daftar konsultasi, dan ini yang lain juga banyak seperti itu, ya. Yang ngechat kayak gitu, bahkan di DM juga ada seperti itu. Kenapa bisa? Karena aku terbiasa dan nggak malu jualan secara online di YouTube. Oke, gitu aja untuk Mindmeister pada episode terbaru kali ini. Semoga pengalaman aku yang aku bagikan di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. As always, may we always live in prosperity. Semoga teman-teman lancar jualannya dan cuannya datang ke kalian dengan lari. Bye-bye.